ibadah sebagai panggilan dan pengutusan untuk bermisi. Ini adalah tema khotbah saya, bagaimana ibadah itu kita dapat jadikan atau kita dapat mengerti sebagai panggilan Tuhan bagi kita dan pengutusan Tuhan bagi kita untuk bermisi, untuk melakukan misi Allah bagi dunia ini. Ayat firman Tuhan yang akan kita lihat yaitu dari Yohanes 20 ayat 21b. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang dikatakan kepada para muridnya setelah ia bangkit dari maut, tapi sebelum Kristus naik ke surga. Jadi di akhir sebelum kenaikannya ke surga, dia melakukan berita pengutusan ini kepada para muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jemaat sekalian, ayat firman Tuhan ini sering dijadikan dasar bagi para teolog ya untuk menyatakan bahwa pengutusan Kristus kepada kamu itu berarti maksudnya itu kamu itu adalah kita masing-masing dan juga gerejanya secara keseluruhan. Jadi sama seperti Bapa mengutus Kristus, Bapa dan Kristus mengutus Roh Kudus, Allah Tritunggal ini, Bapa, Kristus dan Roh Kudus mengutus gerejanya ke tengah-tengah dunia ini. Dan tentu gerejanya salah satunya bagiannya adalah kita. Jadi kita masing-masing jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari anggota gereja. Jadi Bapa atau Allah Tritunggal itu mengutus kita, mengutus gerejanya, dan kita sebagai bagian dari gerejanya ke dalam dunia. Nah, jadi yang mengutus kita ke dalam dunia ini, itu adalah Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi pengutusan itu bukan kalau kita mendengar kamu diutus, atau kita diutus, jemaat diutus ya. Itu bukan dilakukan oleh gereja. Bukan hamba Tuhan yang mengutus jemaat. Atau gereja yang memberikan beban pelayanan kepada jemaat untuk melakukan atau melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi sebenarnya saudara, yang paling dasar sekali adalah pengutusan itu atau panggilan itu dilakukan oleh Allah Tritunggal sendiri kepada setiap umatnya. Gereja hamba Tuhan hanya mendorong, hanya terus mengingatkan, mengajar. Tapi panggilan pengutusan itu sebenarnya dilakukan oleh Allah Tritunggal sendiri kepada kita. Ya, jadi setiap kita masing-masing diutus dan dipanggil ke dalam dunia ini. Jadi kadang seringkali kita berpikir bahwa pengutusan itu atau tugas pelayanan itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu atau beberapa orang tertentu saja atau mungkin oleh hamba-hamba Tuhan saja yang khusus memang melayani Tuhan. Tapi kalau kita melihat ayat ini dan pengertian makna ayat ini, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi seluruh umat, seluruh orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dipanggil oleh Kristus, yang sudah tergabung dalam gerejanya, dalam tubuhnya, itu diutus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita meresponi pengutusan ini? Ya, sebagaimana Kristus mengutus kita, gerejanya ke tengah dunia ini, itu adalah panggilan, itu adalah natur kita dalam pengutusan itu. Jadi kita diutus untuk melakukan misinya. Bagaimana kita melakukan misi Allah? Bagaimana kita melakukan misi Kristus? Ya, jadi gereja itu, keberadaan gereja itu adalah untuk melakukan atau melanjutkan misi Kristus bagi dunia ini. Ya, jadi gereja itu ada untuk melanjutkan misi Kristus bagi dunia ini. Nah, saudara, sekarang kita akan menghayati lebih lanjut bagaimana kita bisa memaknai pengutusan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang akan saya mau untuk kita belajar bersama-sama adalah kita kembali memaknai ibadah yang kita ikuti setiap hari Minggu. Khususnya ketika kita bisa ibadah bersama-sama di gereja, ya. Meskipun ibadah online itu juga termasuk, tapi mungkin bentuknya akan lebih jelas ketika kita ada dan datang ke gereja untuk mengikuti ibadah bersama dengan saudara seiman. Kita akan melihat bagaimana kita seharusnya melihat ibadah itu
sebagai bagian dari wujud panggilan Kristus untuk mengutus kita bermisi. Bagaimana kita memaknai ibadah itu sebagai bagian bagi kita untuk bermisi, ya. Karena cara kita untuk melihat ibadah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saya kasih contoh ya. Seorang yang melihat ibadah itu hanya sebagai panggilan untuk kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, kemudian amin dan selesai, kemudian pulang. Seringkali dampaknya apa yang terjadi kalau ibadah hanya dilihat seperti itu? Nah, seringkali yang kita lihat, saudara, mungkin kita salah satu di dalamnya, seringkali orang-orang Kristen yang seperti ini ketika dia meninggalkan gereja, ketika amin selesai dan dia meninggalkan gereja, dia akan kembali kepada kehidupannya dan kehidupannya seringkali sama seperti dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi kehidupannya akan terlihat rohani, terlihat Kristen ketika dia ada dalam gereja. Tapi ketika dia meninggalkan gereja, di mana ibadah itu telah selesai, maka dia akan menjadi orang duniawi. Jadi kehidupannya akan terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Kapan menjadi orang rohani, kapan menjadi orang duniawi, kapan dia akan menjadi orang Kristen, kapan kekristenannya muncul, kapan kekristenannya itu tidak terlihat, dan kehidupannya sama seperti orang yang lain. Itu ketika dia memaknai ibadah itu seperti biasa. Hanya seperti panggilan Tuhan, kita berkumpul bersama-sama, kita rame-rame, kita senang-senang memuji Tuhan, kita menikmati musik rohani, kita menikmati khotbah, mendengarkan khotbah, kemudian kita pulang. Tapi kalau kita memaknai ibadah itu, ibadah adalah misi, ibadah itu bersifat misi, sama seperti Bapa Allah Tritunggal mengutus gereja ke tengah-tengah dunia ini, di mana gereja itu seharusnya melakukan misi Kristus, dan natur panggilan gereja itu adalah bermisi, dan segala bentuk yang dilakukan oleh gereja itu bersifat misi, termasuk khotbahnya. Dan ketika kita memaknai ini, bahwa ibadah pun adalah bagian dari misi Allah, ibadah pun bersifat misi, pengertiannya akan berbeda. Nah, nanti kita akan melihat ya, bagaimana kita memaknai ibadah itu sebagai misi dan apa dampaknya ketika kita memaknainya demikian. Nah, saudara sekalian, dalam ibadah itu ada liturgi, ya kan? Ada doa, ada firman, ada puji-pujian, ada votum dan salam, dan sebagainya. Jadi ada liturgi, ada susunan acara, ya, kalau dalam bahasa yang kita mungkin lebih mengerti, susunan acara atau liturgi ibadah. Nah, liturgi yang dijalankan dalam ibadah korporat, dalam pengertian ibadah korporat itu adalah ibadah di mana umat berkumpul bersama di gereja, itu sebenarnya juga bertujuan untuk membentuk kehidupan umat percaya dalam menjalankan kesehariannya. Jadi liturgi ibadah itu, atau ibadah itu sendiri, bukan hanya ada atau dijalankan atau kita ikuti ketika kita ada hari Minggu di gereja, atau mungkin online seperti ini, tapi ketika kita memandang ibadah itu bersifat misi, liturgi itu bersifat misi, itu akan menolong kita untuk membentuk kehidupan kita dalam menjalani keseharian. Karena semua yang orang Kristen lakukan ya, semua yang kita lakukan, seharusnya menjadi wujud dari penyembahan atau ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah bukan hanya kita lakukan di hari Minggu di gereja, atau ketika kita berdoa bersama, atau ketika kita membuka Alkitab dan membaca Alkitab, atau ketika kita mendengarkan khotbah lewat sarana apapun, tapi semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu seharusnya menjadi wujud penyembahan atau ibadah kita kepada Allah. Jadi seharusnya orang Kristen tidak memisah-misahkan mana yang rohani, mana yang tidak. Mana yang ibadah kepada Allah, mana yang kehidupanku sehari-hari. Seharusnya nggak terpisah-pisah seperti itu. Tapi seringkali memang terpisah-pisah seperti itu. Sehingga kita melihat kadang-kala kehidupan kita memang berbeda-beda. Kadang kelihatan Kristennya, kadang enggak. Kadang kelihatan rohaninya, kadang enggak. Begitu kan? Karena kita sendiri yang memisah-misahkan itu. Nah, seharusnya kehidupan kita itu adalah satu. Tidak terpisah-pisah. Seluruh kehidupan kita seharusnya, dimanapun kita berada, dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya,
Entah kita bekerja di rumah majikan atau kita bekerja di manapun kita berada, posisi apapun kita saat ini dalam keseharian kita, kita ada di rumah masyarakat, kita ada dalam keluarga, kita bertetangga dengan orang lain dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan, seharusnya semuanya itu menjadi wujud penyembahan atau ibadah kepada Allah. Dan itu semuanya bersifat rohani. Dan semuanya bersifat misi. Jadi yang kita lakukan harusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita membawa liturgi dalam ibadah yang kita ikuti hari Minggu itu untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, seharusnya liturgi itu tidak berhenti di hari Minggu dalam ibadah saja, tapi liturgi ibadah itu kita bawa. Atau ibadah itu tidak berhenti di hari Minggu waktu ibadah saja, tapi ibadah itu pun kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seluruh kehidupan kita pun itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi liturgi di ibadah korporat dan liturgi kehidupan seharusnya bukanlah hal yang terpisah, tetapi adalah satu kesatuan sebagai bagian dari identitas umat Allah yang dipanggil dan diutus untuk menjalankan misi Allah bagi dunia ini. Ya, kalau itu terpisah, tadi saya sudah katakan, kehidupan kita akan menjadi orang Kristen dan orang duniawi bergantian seperti itu. Tidak terlihat. Terlihat Kristennya hanya ketika hari Minggu dan sebagainya. Tapi seharusnya tidak terpisah. Ya, jadi bagaimana sekarang kita belajar membawa liturgi kehidupan itu, membawa ibadah itu dalam keseluruh keseharian kehidupan kita, bukan hanya berhenti di hari Minggu waktu kita ibadah, entah ibadah di gereja atau ibadah online seperti sekarang ini. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat bahwa dalam liturgi, ya, yang paling penting dalam banyak gereja, memang ada banyak elemen, tapi biasanya terdiri dari 4, yang paling penting, yang elemen yang utama ya. Yang pertama itu votum dan salam, kemudian firman, perjamuan kudus, dan doa berkat dan pengutusan. Nah, kita akan melihat keempat liturgi ini, dan bagaimana kita mengkaitkan keempat liturgi ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalankan misi Allah. Bagaimana kita membawa keempat liturgi ini untuk masuk dalam kehidupan kita, dan kita tidak hanya berhenti melakukannya hanya di ibadah saja. Ya, dan bagaimana kita menerapkan keempat liturgi ini dalam kehidupan, sehingga kita menjadi umat yang dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk menjalankan misinya bagi dunia ini. Nah, yang pertama saudara, kita akan melihat votum dan salam. Ya, itu adalah panggilan berkumpul dan beribadah. Jadi pada saat panggilan berkumpul dan beribadah itu, Tuhan memanggil kita untuk berkumpul sebagai umat pilihan yang telah ditebus. Nah, kita mengerti ini ya. Ketika kita datang beribadah, itu karena Tuhan sendiri yang memanggil kita. Itu adalah perintah Tuhan, panggilan Tuhan kepada umatnya untuk berkumpul, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia dan sebagainya. Ya. Nah, ketika kita menghayati ini, kita seharusnya tidak menghayati hanya sampai di sini saja. Oh, kita dipanggil berkumpul, kita datang, kita senang di gereja, kita menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya, dan sebagainya. Bukan hanya berhenti sampai di situ saja, saudara. Tapi bagaimana kita mengkaitkan ini dan menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bawa liturgi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, Tuhan mau liturgi ini bukan hanya berhenti, panggilan berkumpul ini bukan hanya berhenti hanya di ibadah saja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mengerti ketika Tuhan memanggil kita berkumpul, Tuhan pun mau itu bukan hanya kita lakukan dalam ibadah di hari Minggu. Tapi bagaimana dalam keseharian kita, kita juga menjaga komunikasi kita, menjaga persekutuan kita dengan saudara seiman. Jadi kita bukan hanya berkumpul dengan saudara seiman di hari Minggu, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita menyendiri, kita terpisah, kita mengisolasi diri, kita menutup diri, dan menjauh dari persekutuan, menjauh dari pergaulan, menjauh dari komunitas, dan sebagainya. Nah, Tuhan mau kita untuk terus membawa panggilan berkumpul ini, karena sebagaimana Tuhan juga ingin kita bersatu, jadi kehidupan kesatuan kita sebagai umat yang sudah dipilih dan ditebus itu seharusnya kita terus bawa dalam kehidupan keseharian kita. Meskipun di masa pandemi ini ada begitu banyak halangan, pembatasan dan sebagainya, tapi kita bisa memakai banyak media untuk kita menjaga
komunikasi kita dengan saudara seiman, bukan? Kita bisa ada waktu untuk terlibat aktif dalam WA group misalnya. Kita bisa meluangkan waktu tuh untuk kontak atau WhatsApp saudara seiman di gereja. Ada waktu untuk menelpon mereka, menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka, untuk sharing, untuk saling menguatkan, untuk membicarakan firman dan sebagainya. Itu adalah bagian atau wujud dari berkumpul itu. Jadi berkumpul itu bukannya kita lakukan di hari Minggu, tapi dalam keseharian bagaimana kita menjaga persatuan itu, menjaga komunikasi itu, menjaga persekutuan itu satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Nah, tentu bukan hanya saudara seiman, tapi juga dengan orang-orang di luar komunitas kita sebagai orang percaya. Kita pun juga hadir dan menyambut mereka. Nah, hal yang kedua, dia menyambut hangat kehadiran dan persekutuan dengan umatnya, yaitu dalam Fotum dan Salam kita melihat Tuhan menyambut hangat. Nah, kita bisa meresponi ini dengan membawa ini dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita juga menyambut hangat kehadiran orang-orang lain di sekitar kita. Kita menyambut hangat kehadiran saudara-saudara seiman di sekitar kita untuk masuk dalam kehidupan kita dan kita masuk dalam kehidupan mereka. Kita bukan menutup diri dari mereka dan menjauh dari persekutuan. Kita menyambut hangat kehadiran orang-orang di tetangga kita, orang-orang lain. Supaya mereka bisa melihat bagaimana kasih Kristus yang hadir melalui kita dalam kehidupan mereka. Nah, ini saudara, ketika kita memaknai ini berarti kita sudah menjalankan misi Allah bagi dunia ini. Ya, jadi misi Allah bagi dunia ini apa? Yaitu untuk membuat semua orang untuk mengenal Dia, untuk menyembah Dia. Misi Allah bagi dunia ini adalah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Jadi dunia ini sudah rusak, sudah terpisah dari Allah karena dosa, dan Allah datang untuk menebus, tapi ada masih begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, kehadiran kita meneruskan misi Kristus bagi dunia ini adalah supaya orang lain bisa diperdamaikan, kembali dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi kehadiran kita yang menyambut hangat orang-orang lain di sekitar kita, itu menolong mereka untuk melihat bagaimana Kristus pun menyambut mereka melalui kehadiran kita bagi orang-orang lain. Ya, jadi ini adalah cara kita memaknai Fotum dan Salam dalam ibadah dan bagaimana membawa Fotum dan Salam ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bagian wujud untuk kita menjalankan misi Allah. Melihat ibadah itu pun bersifat misi, melihat ibadah itu sebagai misi, melihat ibadah itu bagian dari misi yang Tuhan mau untuk kita mengerti, untuk kita jalani dalam keseharian kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan atau khotbah. Kita mengerti bahwa melalui khotbah dalam ibadah minggu, itu umat Tuhan mendengarkan firman yang akan membentuk pikiran dan hati, yang akan mempengaruhi praktek-praktek kehidupannya. Nah, bagaimana kita membawa firman Tuhan atau khotbah ini dalam keseharian kita? Dan seringkali memang yang orang Kristen, banyak orang Kristen ya, atau tidak sedikit orang Kristen, di mana mereka bertemu dengan khotbah, berjumpa dengan khotbah itu hanya di hari Minggu. Setelah ibadah selesai, bahkan pun mereka mungkin sudah lupa apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Mungkin mereka hanya mengingat satu cerita yang lucu yang dikhotbahkan, atau satu cerita yang menyentuh hati. Atau mungkin mengingat pengajaran firman Tuhan di hari Minggu, tapi lupa bagaimana menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang seringkali terjadi. Makanya saudara, kenapa kehidupan orang Kristen itu terputus? Di hari Minggu dengan hari-hari biasa terputus. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak membawa firman Tuhan atau khotbah itu dalam kesehariannya. Nah, ketika kita melihat liturgi kehidupan ini, atau liturgi dalam ibadah, dan liturgi kehidupan kita itu seharusnya jadi satu, kita seharusnya membawa liturgi ini juga dalam kehidupan kita, membawa ibadah itu tidak hanya berhenti di hari Minggu, tapi juga ke dalam keseharian kita. Kita seharusnya berusaha untuk membawa firman Tuhan ini, bukan hanya di hari Minggu kita dengar, tapi bagaimana kita menerapkan dalam keseharian kita. Ya, jadi misalnya tadi saya sudah khotbah soal bicara Fotum dengan Salam, bukan? Tadi saya sudah bilang bagaimana kita menerapkan ini,
yaitu kita saling menjaga persekutuan satu dengan yang lain di keseharian kita. Bagaimana kita berusaha mengkontak orang lain, kita memperhatikan orang lain lewat telepon, men-sharingkan firman Tuhan dengan orang lain, menjaga persekutuan dalam keseharian, tidak memisahkan diri. Ini salah satu praktek yang kita bisa lakukan dalam meresponi fotum dan salam. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mendengarkan khotbah ini, kita seharusnya menerapkannya langsung dalam kehidupan keseharian. Ya. Jadi ini bukan hanya kita dengar di hari Minggu, tapi kita menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang kedua, saudara, kita bukan hanya menerapkan firman Tuhan dalam keseharian yang kita dengar di hari Minggu, khotbah di hari Minggu, tapi bagaimana kita setiap hari juga berelasi dengan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar di hari Minggu, tapi dalam keseharian kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana kita terus berusaha untuk berelasi, berjumpa dengan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab pribadi misalnya. Itu salah satu yang kita bisa lakukan. Itu yang juga didorong kita sebagai orang percaya untuk menjaga persekutuan kita dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari melalui saat teduh kita. Termasuk juga bagaimana kita membicarakan firman itu dalam keseharian kita. Jadi kita bukan hanya membaca untuk kita nikmati atau untuk menambah daftar, oh saya sudah membaca Alkitab sekian banyak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita membicarakan firman ini kepada orang lain untuk menjadi berkat, untuk menolong orang lain mengerti, untuk menolong orang lain juga mengalami dahsyatnya firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Kita harus bisa membicarakan ini dalam setiap kesempatan yang kita miliki, entah lewat media sosial, atau komunikasi kita dengan orang lain, dan sebagainya. Yang saya sering lakukan yaitu dengan anak-anak, begitu. Jadi bagaimana dalam keseharian saya berusaha untuk terus membicarakan firman Tuhan, membicarakan hal-hal rohani, memberikan dasar-dasar rohani dalam kehidupan mereka. Misalnya, kalau misalnya keluar begitu ya, ini salah satu contoh yang kecil. Dan kemudian kami melihat orang cacat di jalan begitu. Nah, itu kesempatan jadi saya memakai banyak kesempatan, peka dengan berbagai macam kesempatan untuk membicarakan hal-hal rohani, membicarakan firman Tuhan. Sehingga itu yang dapat membentuk pikiran dan hati anak saya. Jadi saya misalnya bicara kepada mereka, nah kamu lihat tuh ada orang cacat. Kamu bersyukur karena Tuhan memberikan kamu tubuh yang sehat, memberikan fisik yang sempurna dan sebagainya. Kamu harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saya juga terus bilang, tapi kamu lihat orang itu, kamu jangan lupa berdoa. Jadi jangan hanya bersyukur melihat dirimu yang sempurna dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah doakan orang itu. Supaya mereka mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, supaya melalui kelemahan dan keterbatasannya mereka juga bisa dapat hidup dengan baik. Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa menolong, yang bisa mengasihi, mereka bisa bekerja, mendapatkan kehidupan yang layak, dan menolong dalam segala pergumulan dan sebagainya. Nah, itu yang saya sering katakan ke anak saya kalau misalnya bertemu dengan orang cacat. Jadi membicarakan hal-hal rohani melalui kesempatan-kesempatan apapun yang ada. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya berhenti di hari Minggu atau di waktu malam ketika kita baca Alkitab, tapi di waktu-waktu lainnya kehidupan kita sama sekali terlepas dari firman Tuhan. Yang kita lakukan semua terlepas sama sekali dari firman Tuhan. Semua yang kita katakan tidak ada dasar firman Tuhan sama sekali. Bahkan kita tidak peduli apakah yang kita lakukan ini, keputusan yang kita lakukan ini, apa yang kita katakan ini, apa yang kita tulis ini, apa yang kita responi ini sesuai firman Tuhan apa tidak. Nah, akhirnya kehidupan kita terpisah. Firman Tuhan itu tidak menjadi bagian dari hidup kita, tidak menjadi bagian dari keputusan kita, dari perilaku kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hanya ada, hanya kita dengar di hari Minggu atau waktu-waktu tertentu kita membaca Alkitab, tapi tidak menjadi bagian yang kita terapkan, kita praktekkan, kita lakukan, bahkan kita bicarakan dalam kehidupan kita. Berikutnya saudara misalnya tentang perjamuan kudus, ya, bagian yang ketiga dari liturgi ibadah Kristen. Di perjamuan kudus kita tahu bahwa perjamuan kudus itu berbicara tentang penebusan Kristus bagi manusia.
Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita disatukan dengan Kristus, dan bukan hanya disatukan dengan Kristus, tapi kita juga disatukan satu dengan yang lain. Ya, kita diperdamaikan satu dengan yang lain. Nah, saudara, pada saat kita jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami keterpisahan. Keterpisahan dari Allah, dengan diri sendiri, dengan sesamanya, dan dengan dunia ini. Jadi hubungan kita semua rusak. Ya, dengan diri sendiri juga rusak, gambaran diri kita rusak, hubungan kita dengan orang lain, relasi kita dengan orang lain rusak, dengan Allah terlebih lagi, dan dengan dunia ini rusak. Semuanya rusak. Tapi ketika Kristus datang, mengampuni dan menebus kita, menyucikan kita, memulihkan yang rusak itu, kita kembali dipersatukan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Kristus. Bukan hanya dengan Kristus kita diperdamaikan, tapi kita juga diperdamaikan dengan diri kita sendiri, diperdamaikan hubungan kita dengan orang lain, dan dengan dunia ini. Nah, jadi pada saat momen perjamuan kudus, seharusnya kita mengingat bahwa kita bukan hanya disatukan dengan Kristus, kita diperdamaikan dengan Kristus, tapi itu adalah momen di mana kita juga diperdamaikan dengan orang lain. Jadi ketika kita hanya mengingat dan hanya bersyukur ketika perjamuan kudus, oh terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni dosaku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyucikan aku. Terima kasih Engkau sudah menerima aku dan sebagainya. Kalau hanya sampai berhenti di situ, saudara, maknanya akan berbeda dibandingkan jika kita membawa makna ini kepada hubungan kita dengan orang lain. Bahwa bukan hanya kita dipersatukan dengan Kristus, tapi Kristus juga mau kita diperdamaikan dengan orang lain. Jadi di momen perjamuan kudus seharusnya kita mengingat bagaimana hubunganku dengan orang lain. Bagaimana relasiku dengan orang lain. Kristus sudah mati untuk mendamaikan diriku dengan orang lain. Mendamaikan relasiku dengan orang lain. Tapi bagaimana aku sekarang berelasi dengan orang lain? Adakah aku sakit hati? Adakah aku menyimpan kemarahan kepada orang lain? Adakah kejengkelan dan kebencian yang belum dibereskan dan sebagainya? Seharusnya itu adalah momen di mana kita saling menerima satu dengan yang lain. Bukan hanya bersyukur untuk kematian Kristus bagi kita, tapi bagaimana melihat dampak kematian Kristus itu yang sebenarnya sudah membuat atau memulihkan relasi kita dengan orang lain itu dipulihkan. Nah, ini adalah momen di mana kita bisa menerima orang lain, menerima keterbatasan orang lain, menerima kekurangan orang lain, menerima orang-orang yang sudah menyakiti kita, bagaimana kita berusaha untuk mengampuni mereka. Ya, jadi mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus mendemonstrasikan pendamaian yang terjadi antara Allah dan umatnya. Jadi bukan hanya Allah diperdamaikan dengan kita, tapi kita juga diperdamaikan satu dengan yang lain. Jadi sebagaimana Kristus sudah mengampuni segala dosa kita, kita seharusnya juga mengampuni orang lain. Adakah orang yang sudah menyakiti hati kita, kita sudah ampuni? Adakah orang yang sudah merugikan kita, kita sudah ampuni? Adakah orang yang sudah melukai kita, kita sudah ampuni? Adakah orang yang sangat menjengkelkan kita, kita sudah menerimanya, sama seperti Kristus juga menerima kita. Kita menerima dia sebagai saudara seiman yang juga kita kasihi. Ini dampak ketika kita membawa perjamuan momen ini, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita, akibatnya akan luar biasa dan dahsyat sekali, saudara. Nah, yang berikutnya, pengutusan dan doa berkat. Ya, ini adalah bagian terakhir dari ibadah. Dan yang sering kali ini mungkin adalah saat yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Ya, jadi ada banyak orang Kristen pada saat datang ibadah di gereja, pas momennya pengutusan dan doa berkat, wah senang sekali. Kenapa? Itu tandanya ibadah sudah berakhir. Ibadah berakhir, bisa pulang, bisa melakukan hal-hal yang lainnya dan sebagainya. Jadi ini momen yang ditunggu-tunggu begitu. Nah, saudara, ketika kita melihat pengutusan dan doa berkat ini hanya sebagai akhir dari ibadah, nah tadi dampaknya adalah seperti yang saya sudah banyak singgung di depan, dampaknya adalah kita merasa ketika amin kita ucapkan, udah ibadah selesai. Dan kita pulang, kita bebas melakukan apa saja, kembali kepada kehidupan kita, kembali kepada cara pikir kita, kembali kepada kemauan kita, kembali kepada cara-cara hidup kita, seperti yang kita mau.
Itu kalau kita menganggap amin dan ibadah selesai. Ya. Tapi ketika kita menghayati bahwa di momen pengutusan dan doa berkat itu bukan akhir dari ibadah. Tapi itu adalah momen di mana umat Tuhan diutus ke dunia untuk mempraktekkan liturgi kehidupan sehari-hari. Itu artinya ibadah belum selesai. Ibadah korporat atau ibadah bersama umat Tuhan itu selesai. Ibadah korporat di gereja memang selesai. Ibadah online seperti ini memang selesai. Tapi ibadah kehidupan kita tidak selesai, belum selesai. Kita meneruskan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan liturgi itu dalam keseharian kita. Ya, mempraktekkan liturgi yang tadi sudah kita bahas di depan itu. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kita belum selesai. Ibadah kita tidak hanya berhenti di ibadah hari Minggu saja. Nah, itu artinya pengutusan dan doa berkat. Namanya juga pengutusan. Ya. Umat diutus ke dunia. Jadi bukan umat dibubarkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan ibadah selesai. Bukan. Pengutusan, umat diutus ke dunia. Untuk apa? Mempraktekkan liturgi kehidupan sehari-hari. Umat diutus untuk apa? Untuk memuridkan. Yang berarti mengundang orang-orang di sekitar mereka untuk menemukan identitas dan panggilannya dalam Kristus. Ya, pada saat Amanat Agung Yesus mengatakan, "Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku." Pergilah kamu, umat diutus, murid diutus, gereja diutus untuk menjadikan semua bangsa, menjadikan orang-orang di sekitar kita murid Kristus. Jadi ini panggilan kita. Ini panggilan kita untuk bermisi. Ini adalah natur kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus untuk diutus ke dalam dunia untuk menjalankan peran atau panggilan sebagai bangsa yang sudah Tuhan pilih untuk menjalankan atau meneruskan misi Kristus bagi dunia ini. Dengan demikian, ketika kita dalam keseharian kita, bagaimana kita sekarang mengerti panggilan kita, mengerti status kita, mengerti identitas kita sebagai umat yang dipanggil untuk memuridkan. Ini harusnya menolong kita ya. Bagaimana kita berusaha untuk menolong orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Kristus. Entah melalui perbuatan kita, kata-kata kita, atau saksi hidup kita, atau respon-respon kita, begitu. Orang-orang di tempat kerja kita, majikan kita, teman-teman kita, atau dimanapun kita bekerja saat ini, di kantor, atau di rumah, atau di tengah-tengah masyarakat, atau bahkan yang sekolah sekalipun, di tempat sekolah, teman-teman yang lain, anggota keluarga kita khususnya, mereka bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, bahkan melalui saksi kita, kesaksian kita secara langsung kepada mereka. Jadi kita harus berusaha melalui kehidupan kita secara keseluruhan, apapun yang bisa kita lakukan, sehingga orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, mereka bisa menemukan identitas dan panggilan mereka dalam Kristus. Dalam kemudian apa? Mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka mengalami pemulihan dengan Kristus, dan mereka bisa mengerti identitas dan panggilan mereka dalam Kristus ketika orang-orang ini mereka mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, ini adalah panggilan kita, saudara. Ini adalah beban yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, yaitu menjalankan misinya di dalam dunia ini. Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermisi. Jadi kita bukan melakukan misi hanya ketika kita misalnya pergi ke tempat-tempat terpencil, ke desa-desa, atau ke tempat-tempat tertentu begitu. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan kita, keseharian kita, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah tempat kerja, dengan teman-teman kita, dimanapun kita berada, itu adalah bermisi, melakukan misi Allah. Ya, jadi misi itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, dengan cara-cara tertentu, tapi itu adalah panggilan yang Allah Tritunggal berikan kepada kita seluruh umatnya, seluruh orang percaya, untuk melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah melalui ibadah
kita bisa melihat dan memandang ketika ibadah itu kita lihat sebagai bentuk misi. Dan bagaimana kita membawa ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa liturgi itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menolong kita untuk menjalani panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kita umatnya. Untuk melakukan misi dalam kehidupannya. Biarkan ibadah hari ini menolong kita untuk bagaimana di waktu-waktu kemudian, mulai dari saat ini, melihat ibadah bukan hanya kita lakukan di hari Minggu, di waktu yang khusus tertentu, tapi itu adalah bagian dari misi yang Allah mau untuk kita lakukan dan yang untuk kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Biar firman Tuhan ini dapat memberkati kita, menolong kita untuk menjalani panggilan kita sebagai umat yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati.